Selamat pagi teman-teman Politeknik STMI Jakarta. Berjumpa kembali dengan saya Arif Zulfikar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kewirausahaan. Silahkan disimak materi berikut ini. Kewirausahaan. Pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Sementara pengertian dari Thomas Weismuller ialah entrepreneurship is the result of discipline, systematic process of applying creativity and innovation to needs and opportunities in the marketplace. Jadi, kewirausahaan ini merupakan hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kewirausahaan dalam perspektif sejarahnya, ini dimulai dengan munculnya pertama kali di Inggris pada akhir abad ke-18, penemuan mesin-mesin baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan mesin-mesin lainnya. Tujuan utama dari kemunculan mesin ini adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui kreativitas dan inovasi. Mengapa diperlukan menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur? Karena seorang wirausaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, melakukan hal yang digemari atau sesuatu sesuai passion-nya, dapat memaksimalkan potensi diri yang dimiliki, dapat melatih mental dan jiwa menjadi seorang pemimpin, adanya keleluasaan untuk menentukan jadwal atau membuat perencanaan, serta memiliki kondisi finansial yang lebih baik. Namun tentunya seorang entrepreneur akan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya bertambahnya kompetitor karena kondisi pasar yang tidak tetap, adanya keterbatasan sumber daya manusia, menghadapi perubahan yang sangat cepat atau teknologi, kemudian kemampuan dalam menarik investor atau akses pendanaan tersebut, kemudian perilaku konsumen yang sering berubah-ubah, dan juga tantangannya yang terakhir ialah leadership dan kerjasama tim yang baik ini sangat diperlukan. Tentunya setelah ini saya akan menjelaskan mengenai karakter seorang wirausahawan yang sukses. Pertama, memiliki motif berprestasi yang tinggi. Seorang wirausahawan selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya wirausahawan melakukan suatu hal secara tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Contohnya adalah pengusaha yang selalu ingin unggul dan menang dalam persaingan karena kreatif menciptakan produk baru yang berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian adanya B.J. Habibie yang hanya memiliki waktu tidur selama 4 jam. Sisanya ia menggunakan waktunya untuk mengobservasi hal-hal yang baru. Yang kedua, seorang wirausahawan perlu memiliki perspektif ke depan. Karena sukses ini merupakan sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi kita harus membuat target, sasaran, atau impian ke depannya. Contohnya adalah Hairul Tanjung yang berhasil mengembangkan bisnisnya di berbagai bidang seperti Transcorp, Bank Mega, Trans Studio, Trans 7, dan Transvision. Ketika membuat target atau impian-impian tersebut, diharapkan memenuhi kaidah SMART ini, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Ketiga, seorang wirausahawan juga harus memiliki kreativitas. Kreativitas ini diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan tersebut. Jadi di sini dicontohkan adanya pengembangan ide dari UMKM seperti pengolahan limbah ban, yang sebelah kiri adalah pengolahan limbah ban menjadi akuarium, dan sebelah kanan adalah pengolahan limbah ban menjadi kursi. Yang keempat, seorang wirausahawan juga harus inovatif. Inovatif di sini diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Contohnya adalah penerapan
saat ini mobil listrik oleh Hyundai, dan yang sebelah kanan adalah alat transportasi online yang sudah sering kita naiki juga berupa Gojek, yang sehari-hari tentunya akan membantu aktivitas kita. Kelima, seorang wirausahawan juga harus berkomitmen terhadap pekerjaannya. Apabila ingin sukses, wirausahawan harus kreatif, memiliki gagasan, mimpi, kerja keras, dan memiliki ilmu pengetahuan. Menurut Sonny Sugema, seseorang yang sukses berwirausaha adalah yang selalu bermimpi, bekerja, dan memiliki ilmu. Kemudian keenam, seorang wirausahawan ini harus bertanggung jawab. Ide dan perilaku seorang wirausahawan tidak terlepas dari tuntutan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen sangat diperlukan dalam pekerjaan sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Ketujuh, kemandirian. Orang yang mandiri adalah orang yang tidak suka mengandalkan orang lain, namun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimilikinya sendiri. Kedelapan, berani mengambil resiko. Keberanian yang tinggi dalam menghadapi resiko dengan perhitungan matang dan optimisme yang dimiliki harus disesuaikan dengan kepercayaan diri. Pengambilan resiko ini juga diharapkan penuh perhitungan dan realistis. 9, selalu mencari peluang. Mencari peluang ini tidak berarti peluang yang sudah ada, tetapi wirausahawan harus mampu menciptakan sendiri peluang, yaitu dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk digunakan. Ke-10, tidak mudah menyerah. Seorang wirausahawan akan terus mencoba meskipun gagal berulang kali. Tentunya dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kegagalan-kegagalan tersebut agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana menentukan potensi wirausahawan? Pertama adalah mengembangkan ide-ide, kemudian menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan orang di pasar, kemudian memahami potensi diri, memahami kondisi ekonomi, memiliki akses wirausaha, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Fungsi wirausahawan ada dua, yaitu pertama fungsi makro dan kedua fungsi mikro. Fungsi makro, pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, penyalur, pemasaran, dan bagi hasil produk-produk industri besar. Kedua, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Ini. Kemudian, fungsi mikro. Secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Peran wirausahawan: pertama, pengembangan teknologi baru; kedua, penemuan pengetahuan baru; ketiga, perbaikan produk dan jasa yang ada; keempat, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Baik teman-teman mahasiswa, setelah ini marilah kita simak kisah inspiratif dari Soichiro Honda. Soichiro Honda, begitulah namanya disebut. Pendiri perusahaan Honda ini lahir pada tanggal 17 November 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda, seorang tukang besi, dan ibunya bernama Mika Honda. Soichiro Honda anak sulung dari 9 bersaudara, namun hanya 4 yang berhasil mencapai umur dewasa. Saudaranya yang lain meninggal dunia karena lingkungan saat itu sangat kumuh dan kekurangan obat. Terlahir dari seorang pandai besi, membuat Soichiro Honda tidak bisa menempuh pendidikan tinggi, dan karirnya di bangku sekolah juga tidak terlalu memuaskan. Saat ia berumur 15 tahun, ia tidak mau melanjutkan sekolah karena ia menganggap sekolah saat itu hanya membuang waktu. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin, karena sejak kecil segala tentang mesin merupakan obsesi baginya. Akhirnya, ayahnya Gihei Honda yang mengerti betul tentang obsesinya terhadap mesin, mengenalkannya kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Atsukai Company.
Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi ternyata ia di sana bukan diterima bekerja sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin. Ia dipekerjakan sebagai pengasuh bayi, anak dari direktur bengkel Art Sokai tersebut. Lalu bagaimana bisa Honda, anak putus sekolah dan yang kemudian bekerja sebagai pengasuh bayi, bisa menjadi seperti sekarang ini? Meski bekerja sebagai pengasuh bayi, sang majikan, tapi dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk mempelajari dan menganalisa mesin mobil. Ia juga mengumpulkan uang dari gajinya hanya untuk meminjam buku dari perpustakaan. Buku yang pertama yang ia baca ialah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, Honda diajak majikannya untuk membantu di bengkel. Karena hari itu bengkel sedang sibuk, dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford Model T keluaran tahun 1908 dan mencetak banyak prestasi lainnya. Sampai akhirnya di usia 22 tahun, ia diangkat menjadi kepala bengkel art dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai 1 orang karyawan, tapi setelah 3 tahun berdiri, Honda sudah mempunyai sekitar 50 orang karyawan. Selama kurun waktu tersebut, pekerjaan Honda sangat baik. Bahkan dirinya sering mengerjakan mobil yang sudah tidak bisa dikerjakan lagi di bengkel lain. Namun keberhasilan itu tidak membuat Honda menjadi puas. Ia juga membuat berbagai inovasi, yaitu menemukan ruji untuk mengganti bahan roda kendaraan yang semulanya menggunakan kayu. Bahkan ruji-rujinya itu laku keras di pasar dunia. Dan pada usia 30 tahun, Honda mendapatkan paten atas ruji-rujinya itu. Honda juga membuat mobil balap dengan tangannya sendiri yang ia namakan Curtiss, yang diambil dari nama mesin yang ia gunakan, yaitu mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuarai balapan, tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan bengkel sendiri dan keluar dari Art Sokai untuk membuat pabrik ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel Art, ia membuat papan nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Setelah perang usai, ia muncul ide memasang mesin pada sepeda yang merupakan cikal bakal sepeda motor di kemudian hari. Awalnya ia memanfaatkan mesin bekas perang. Sewaktu buatannya dijual, ternyata respon masyarakat sangat luar biasa. Dagangannya cepat laku hingga mendorongnya untuk membuat sepeda motor. Sampai saat ini, brand Honda yang akhirnya sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sampai kita menyebut berbagai merek motor yang ada dengan sebutan Honda. Demikianlah kisah inspiratif dari Soichiro Honda. Setelah melihat video tersebut, kira-kira nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang dapat kita ambil? Silahkan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya Arif Zulfikar pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.